Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Farida dari kelas MN19C. Kali ini saya akan membahas tentang basic fundamental analysis. Analisis fundamental ini adalah teknik analisis saham yang menitik beratkan beberapa faktor seperti kinerja perusahaan yang bersangkutan, persaingan usaha, industri, hingga kondisi ekonomi dalam makro dan mikro. Intinya, lewat analisis ini akan terlihat jelas apakah saham dari sebuah perusahaan dinyatakan sehat atau tidaknya, dan data-data baru analisis tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk membeli saham. Selanjutnya, ada teknik analisis fundamental, ada dua, yaitu analisis ekonomi makro dan analisis ekonomi mikro. Analisis ekonomi makro ini digunakan untuk mencari tahu apakah kondisi perekonomian global secara keseluruhan masih kondusif dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita, dan juga apakah saat ini dunia tengah memasuki resesi atau krisis ekonomi. Analisis ekonomi mikro ini lebih ditujukan kepada perekonomian di dalam negeri, seperti halnya sektor-sektor bisnis apa yang sedang tumbuh saat ini, apakah inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan di saat yang bersamaan? Nah, ketika kita mengurangi resiko, kita akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sedangkan apabila kita lebih banyak resiko, maka akan sedikit keuntungan yang kita dapat. Menurut Warren Buffett, beliau berkata, "Risk comes from not knowing what you're doing." Artinya, investasi sahamnya hanya akan menjadi tinggi saat kita tidak tahu apa yang kita beli. Saat benar-benar tahu, risiko hanya masalah angka toleransi. Menurut George Soros, "It's not whether you're right or wrong that is important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong." Artinya, yang penting bukan apakah kamu benar atau salahnya, tapi berapa banyak uang yang kamu hasilkan ketika kamu benar dan seberapa banyak kamu kehilangan ketika kamu salah. Lalu selanjutnya ada alasan membeli saham. Nah, banyak orang-orang masih banyak untuk membeli saham ya. Nah, ini contoh beberapa orang yang salah dalam membeli saham. Ada contohnya dikarenakan harganya sedang naik. Biasanya ada yang nyoba-nyoba lalu mengikuti tren karena banyak yang membeli, mencoba-coba asal-asalan membeli gitu. Lalu mendengar dari teman juga atau mau bagi dividen. Nah, yang harus kita lakukan dalam membeli saham ini yang baik itu adalah kita harus melihat kinerja perusahaannya dulu, lalu return of investment-nya, profil perusahaannya, lalu ada laporan keuangannya dan analisis fundamentalnya, dan dividennya juga kita yang harus lihat. Lalu ada cara atau tips memaksimalkan analisis fundamental. Yang pertama ini harus cermat dan jangan terburu-buru. Nah, analisis fundamental saham itu gak bisa dilakukan secara terburu-buru. Kita harus cermat dalam melihat angka-angka di laporan keuangan dan membandingkannya satu persatu. Nah, dan kedua, jangan terlalu banyak berasumsi. Nah, percaya nggak percaya nih ya, asumsi bisa menghancurkan rencana kita melakukan analisis fundamental. Dan jangan mudah percaya juga bahwa saham misalkan akan digoreng bandar besok atau beberapa hari lagi laku. Jadi kita harus melakukan riset dulu dan menganalisisnya sendiri. Yang ketiga, mencoba terus dan jangan pernah bosan. Nah, buka laporan keuangan perusahaan-perusahaan, lalu lakukan analisis dengan menghitung rasio utang dan ekuitas. Lalu kita harus menghitung EPS, PER-nya, dan cek juga pertumbuhan labanya. Catat hasilnya juga dan lakukan review terhadap hasilnya. Yang terakhir, banyak-banyak baca berita. Nah, jadi kita harus rajin gitu membaca berita seputar update atau tren terkini dari industri terkait, serta berita-berita yang sifatnya makro,
Tujuannya juga adalah kan agar kita bisa memprediksi kondisi ekonomi dan pertumbuhan industri berdasarkan data yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.